Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Semoga teman-teman pada pagi hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa menyimak video saya tentang pengaruh pengeringan tanah terhadap pH di mata kuliah pengelolaan air dan tanah yang diampu oleh Bapak Aminin SPI MP. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri, nama Nur Sa'dia dengan NIM 1901020111. Nah, sebelum kita pindah ke materi yang lebih lanjut, maka kita akan membahas tentang pengeringan tanah tambak terlebih dahulu. Nah, perlakuan terhadap tanah dasar kolam itu dapat dilakukan dengan berbagai macam tindakan maupun perlakuan. Nah, salah satunya yakni pengeringan tanah. Pengeringan tanah atau drying ini bertujuan untuk menurunkan kandungan air tanah sehingga udara dapat masuk dalam pori-pori tanah. Dengan pengeringan selama 2-3 minggu, sebagian besar bahan organik yang ada di dasar tambak dari siklus sebelumnya akan terurai dan senyawa organik akan dioksidasi. Nah, keuntungan utama dari perlakuan ini adalah untuk mengurangi oksigen derman dari dasar tambak sebanyak mungkin belum mulainya siklus baru dan membasmi hama dan penyakit. Waktu yang diperlukan untuk pengeringan ini tergantung pada tekstur tanah, kemudian temperatur udara, kondisi angin, cuaca hujan, dan rembesan air dari kolam-kolam sekitarnya. Selanjutnya yakni ada sifat kimia tanah sebelum pengeringan. Ada sebuah jurnal yang menyertakan tabel tentang sifat kimia tanah dalam keadaan awal atau sebelum terjadinya pengeringan. Nah, di sini sifat kimia tanah yang kita jadikan parameter di sini yaitu ada pH H2O, pH KCl, kemudian DHL, N total, kemudian bahan organik, P brai, kemudian KTK, kemudian CaH, kemudian MgH, KH, NaH, Al terukur, kemudian H terukur, Fe terukur, S terlarut, S total, dan S print. Lah, tingkat reaktivitas yang diukur ini ada lemah, sedang, agak kuat maupun kuat. Kemudian nilai-nilai yang didapat atau nilai dari sifat kimia tanah keadaan awal yang didapat dalam penelitian yang dicantumkan dalam sebuah jurnal itu bisa dilihat di tabel berikut. Ada ketika pH H2O yang lemah bisa di kisaran 4,80, kemudian yang sedang 5,15, agak kuat 3,75, kuat 2,52. Kemudian pH KCl juga seperti itu, lemah 4, kemudian sedang 4,02, agak kuat 3,17, kuat 2,30, dan seterusnya bisa dilihat di tabel yang sudah disajikan dalam video ini. Selanjutnya yakni ada pengaruh pengeringan, pembasahan, dan pengecaran terhadap pH tanah. Bisa kita lihat pada slide atau yang menampilkan gambar grafik pada penelitian. Nah, penelitian ini ada 4 pelakuan pengeringan. Yang pertama yaitu yang diindikasikan dengan W1 yaitu pengeringan langsung setelah pembasahan, W2 pembasahan terus-menerus, W3 pengeringan setelah pembasahan dan pengenceran. Kemudian yang W4 ini pembasahan dan pengenceran. Nah, pembasahan dan pengenceran ini yang didedikasikan dengan W4 memberikan pH tanah lebih tinggi, yakni lebih dari 4, kecuali pada tanah reaktif kuat yang diindikasikan R4 ini pH tanah relatif tetap, yakni pH kurang dari 3. Nah, pembasahan dapat menurunkan redoks potensial sehingga meningkatkan nilai pH, sedangkan pengenceran jelas berhubungan dengan menurunnya kadar ion yang berbeda dalam larutan termasuk jumlah ion hidrogen sehingga menaikkan nilai pH dengan turunnya kadar ion H+. Nah, tanah sulfat masam ini dapat meningkatkan pH tanah, tapi setelah 2 minggu
penggenangan pH relatif tetap. Pengeringan sejatinya menurunkan pH tanah karena pengeringan dapat menimbulkan oksidasi terhadap pirit yang melepaskan ion-ion sulfat dan hidrogen pada pH 2-3. Nah, tetapi khususnya pada tanah reaktif kuat R4 yang diindikasikan dengan R4 ini, pengeringan tidak dapat menurunkan pH secara nyata. Gejala ini menunjukkan bahwa pH 2,8 pada tanah reaktif kuat atau R4 merupakan batas minimal kemampuan tanah, sedangkan pada tanah-tanah yang mempunyai bahan organik yang tinggi dan aerasi yang jelek, oksidasi dapat terhambat yang dicirikan dengan tidak terbentuknya geosid. Seperti itu. Nah, selanjutnya yakni kita akan membahas tentang pengaruh pengeringan, pembahasan pengenceran terhadap keasaman total terukur. Dengan perlakuan yang sama, 4 perlakuan yang seperti slide sebelumnya. Nah, keasaman total terukur ataupun jumlah amilum dan hidrogen tertukar di tanah reaktivitas lemah reaktif ataupun R2 menurun dari keadaan awal. Tetapi untuk tanah reaktivitas sedang atau R2 agak kuat R3 dan kuat R4 ini mengalami peningkatan. Berurutan dari tanah reaktivitas lemah sampai kuat mempunyai keasaman total terukur rata-rata sebesar 4,49 R1, 2,49 R2, 11,68 R3 dan 24,10 cmol per kilogram R4. Menurun menjadi 2,91 cmol kilogram untuk R1 dan meningkat menjadi 40,88 untuk R2, kemudian 50,18 untuk R3 dan 136,37 untuk R4. Nah, pembahasan terus-menerus ataupun dengan indikasi W2 dan pengeringan setelah pembahasan W1 memberikan keasaman total terukur masing-masing 63,30 dan 61,71 cmol per kilogram. Lebih tinggi dibandingkan pembahasan yang disertai pengenceran yang diindikasikan W3 atau pengeringan setelah pembahasan dan pengenceran ataupun diindikasikan dengan W4. Masing-masing mempunyai keasaman tertukar 54,03 dan 51,95 cmol per kilogram. Nah, pengaruh pengeringan, pembahasan dan pengenceran terhadap total keasaman tertukar atau Al3+ tertukar dengan H+ ini sangat nyata pada tanah reaktivitas kuat. Nah, pengeringan W1 ataupun yang diindikasikan W1 ini meningkat keasaman total tertukar di Al3+ atau H+ tertukar secara tajam jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembahasan terus-menerus ataupun yang diindikasikan W2 atau maupun pengeringan setelah pembahasan dan pengenceran yang diindikasikan dengan W3. Nah, selanjutnya yakni ada tabel di sebuah jurnal. Tabel ini yakni tabel statistika deskriptif produksi total kemudian kualitas tanah dan kualitas air di tambak polikultur udang dan ikan bandeng di Kabupaten Lamongan. Ada faktor ataupun peubah, kemudian nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Nah, ini panen total dari udang faname dan bandeng dalam satu siklus per hektar. Ini nilai minimumnya ada 500 kg, kemudian maksimumnya 2600, rata-rata yakni ada 1318,125 dan standar deviasinya ini ada 766,289. Kemudian ada beberapa faktor atau peubah dari kualitas tanahnya sendiri. Yang pertama yaitu ada PHF. Ini nilai minimumnya 6,50, nilai maksimumnya 6,99, rata-rata 6,693 dan standar deviasinya 0,149. Kemudian pH Vogt ini nilai minimumnya 6,75, maksimumnya 7,74, rata-rata 7,310, standar deviasi 0,382. Kemudian potensial redox ini ada minimumnya ada minus 87, maksimumnya 43, rata-ratanya yaitu minus 30 dan standar deviasinya yaitu 40,484.
Sedangkan pH2O ini nilai minimumnya ada 7,66, maksimumnya ada 8,13, rata-ratanya ada 7,979 dan standar deviasinya ada 0,179.